Sejak diluncurkan, program Makan Bergizi Gratis atau MBG digadang-gadang sebagai kebijakan strategis untuk mengatasi stunting dan menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. MBG lahir dari Perpres nomor 83 tahun 2024 yang membentuk Badan Gizi Nasional dengan sasaran peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA atau pesantren, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun, di balik niat baik itu, program berskala raksasa ini menyimpan banyak tantangan di lapangan, dari keamanan pangan, pemerataan distribusi, hingga tata kelola anggaran. Lalu, sudahkah MBG benar-benar mewujudkan keadilan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia? Seperti yang dicita-citakan oleh Pancasila. Mari kita bedah bersama. Dari sisi anggaran, MBG melonjak drastis dari 71 triliun rupiah di 2025. Awalnya direncanakan di 335 triliun rupiah, lalu dipangkas menjadi 268 triliun rupiah di 2026 demi mencegah defisit fiskal. Sebagian besar dananya, sekitar 233 triliun diambil dari pos anggaran pendidikan. Di lapangan, program ini diwarnai persoalan serius. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat lebih dari 33.000 pelajar di 31 provinsi keracunan makanan MBG hingga awal April 2026. Distribusi dapur SPPG juga dinilai belum berbasis kebutuhan. Papua Pegunungan yang stuntingnya tertinggi di Indonesia justru baru punya belasan SPPG, sementara Jawa Barat sudah punya ribuan SPPG. Ketimpangan ini bahkan pernah memicu penolakan terbuka. Februari 2025, pelajar dan mahasiswa di Wamena berdemonstrasi menuntut pendidikan gratis dianggap lebih mendesak dibandingkan makanan siap saji. Ditambah lagi, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 6 tersangka dugaan korupsi pengadaan program ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tubuh dan kesehatan adalah amanah Tuhan. Karena itu, tradisi berdoa sebelum dan sesudah makan dalam MBG jadi sarana pendidikan karakter yang menyatukan kesehatan fisik dengan kesadaran spiritual anak. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak atas pangan, aman, dan bergizi adalah hak asasi yang dasar yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kasus keracunan massal tadi justru mencederai prinsip ini dalam bioetika. Niat baik memberi manfaat tetapi harus dibarengi kewajiban untuk tidak menimbulkan bahaya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Menu seragam di sekolah bisa jadi perekat sosial, menghapus sekat si kaya dan si miskin. Tapi ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan wilayah 3T seperti Nias, Mentawai, atau Rawas Utara justru beresiko memperlebar kesenjangan itu sendiri. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijakan ini lahir dari proses demokratis pemerintah bersama DPR, didukung bukti ilmiah bahwa gizi mempengaruhi kognitif anak. Tapi penggunaan anggaran pendidikan tanpa dasar hukum jelas, penempatan SPBG yang tidak berbasis data, dan dugaan korupsi dibaliknya menunjukkan proses musyawarah yang belum sepenuhnya bijaksana. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-citanya jelas, pemerataan gizi tanpa membedakan latar ekonomi. Sayangnya, keracunan pangan, distribusi yang timpang, dan korupsi membuat keadilan ini belum sepenuhnya terwujud dalam praktik yang nyata. Untuk menjawab tantangan tadi, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, sasaran program perlu diprioritaskan pada 1000 hari pertama kehidupan. Misalnya, pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. Terutama di wilayah stunting tinggi. Kedua, distribusi makanan perlu diintegrasikan dengan layanan posyandu dan puskesmas yang sudah berjalan. Dari sisi keamanan pangan, penerapan standar HACCP dan sertifikat layak hygiene sanitasi di tiap dapur SPPG merupakan jadi keharusan. Disertai pelatihan rutin bagi penjamah makanan, pemberdayaan ekonomi lokal juga penting. Dapur SPPG sebaiknya dibeli bahan bakunya langsung dari petani setempat, bukan dari distributor besar. Pemanfaatan teknologi seperti e-Pronas Common dan Big Data bisa menutup celah korupsi dibarengi pengawasan independen di tingkat provinsi. Bahkan sejumlah pengamat kebijakan mengusulkan opsi lain, mengalihkan sebagian skema MBG jadi bantuan gizi tunai yang bisa lebih tepat sasaran.
Sebagai mahasiswa kedokteran dan calon tenaga kesehatan, kita punya peran yang nyata di sini. Mulai dari meningkatkan literasi gizi masyarakat, ikut mengawasi pelaksanaan MBG di lingkungan sekitar, hingga membangun kolaborasi antara sekolah, puskesmas, dan juga masyarakat. MBG bukan sekedar bagi-bagi makanan, tetapi ia adalah cerminan bagaimana negara itu mewujudkan nilai-nilai Pancasila, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, hingga keadilan sosial. Keadilan kesehatan sejati akan tercapai ketika makanan bergizi bukan hanya hak sebagian orang, tetapi benar-benar bisa diakses oleh semua kalangan, terutama mereka yang paling membutuhkan.